Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Santoso. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Indonesia, yaitu pemberontakan yang berlandaskan ideologi. Di sini saya tidak akan menjelaskannya sendiri, karena ini merupakan tugas kelompok. Saya akan dibantu oleh anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Rian Surya Pratama, yang kedua ada Siti Harlina, yang ketiga ada Wulan Julianti, dan yang terakhir ada Salsabila Suci Novianti. Selamat menikmati video tugas kami dari kelompok 4. Selamat menikmati. Oke, untuk video pembelajaran kali ini akan ada sebanyak 6 submateri. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Yang kedua ada pemberontakan PKI Madiun. Yang ketiga ada pemberontakan DIY di Aceh. Yang keempat ada pemberontakan DIY di daerah-daerah lain. Yang kelima ada pemberontakan G30 SPKI. Dan yang terakhir keenam adalah kesimpulan. Untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Dimana sebelum kita mengetahui contoh-contoh pemberontakan di bidang ideologi, kita justru harus mengetahui apa sih itu ideologi. Pengertian ideologi. Secara umum, ideologi adalah kumpulan-kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, dan serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk masyarakat itu menuju cita-citanya. B. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang kala dipimpin oleh Musso di daerah Madiun, Jawa Timur. Tujuan dari pemberontakan ini ialah bertujuan untuk mengganti ideologi negara menjadi ideologi komunis. Oke, kita langsung ke rangkaian cerita singkat PKI Madiun tahun 1948. Di sini saya sambil melihat monitor layar juga. Untuk alur yang pertama yaitu adanya ketegangan antara golongan kiri dan kanan pemerintah versus PKI di Indonesia. Di mana pada saat itu memang posisinya paham-paham antara pemerintah ya dan juga PKI ini sudah semakin renggang, makin banyak berselisih antara berpendapat ketika mungkin rapat ataupun bermusyawarah antara golongan pemerintah dan PKI ini semakin banyak ketegangannya gitu, kayak makin banyak selisih paham. Nah, ditambah yaitu pemerintah membubarkan milisi-milisi bersenjata yang terkait dengan PKI. Hal ini membuat para anggota-anggota PKI justru semakin marah gitu kan, karena kayak udah ada masalah konflik internal tegang gitu. Ditambah lagi pemerintah Indonesia justru malah membubarkan beberapa milisi-milisi pemerintahan yang berkaitan dengan PKI. Akhirnya pada tanggal 18 September 1948, mereka mendeklarasikan pemerintah revolusioner di bawah kepemimpinan Musso, seorang komandan militer dan anggota PKI. Jadi pada tanggal 18 September ini mereka sudah resmi nih, mereka berani mengungkapin bahwa kayak kita bakal ngelakuin perlawanan gitu, yang dipimpin oleh Musso pada saat itu. Nah, akhirnya terjadi pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan pemberontakan PKI. Ya, semenjak itu akhirnya kayak ada bentrok-bentrok itu di berbagai daerah, terkhusus di daerah Madiun ini, Jawa Timur, makanya namanya pemberontakan PKI Madiun, karena terjadi di kota Madiun ya pada saat itu. Nah, akhirnya pada awal Oktober tahun 1948, pemerintahan revolusioner yang diproklamirkan oleh pemberontak di Madiun pun runtuh. Ya, jadi berhasil diredam oleh pemerintahan pada saat itu ya. Dan para pemimpin pemberontakan melarikan diri atau ditangkap. Jadi beberapa komandan-komandan dan pasukan PKI itu dibunuh ataupun ditangkap oleh pemerintah Indonesia, termasuk Musso yang tertembak mati, sedangkan DN Aidit dan Lukman melarikan diri, yang bakal jadi cikal bakal di gerakan G30 SPKI nantinya di tahun 1965 ya kawan-kawan. Wah, si DN Aidit ini. Oke, jadi mungkin untuk rangkaian alur cerita dari PKI Madiun ini sampai situ sih. Dampak adanya pemberontakan PKI Madiun ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya peningkatan referensi terhadap PKI, terbentuk polarisasi politik atau terpecahnya kubu politik, terjadinya pembatasan kebebasan
berpendapat terutama pada golongan PKI yang terjadi peningkatan kekuasaan militer untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa seperti ini lagi. Terjadi perubahan dan berpengaruh terhadap landasan politik di Indonesia. Selain itu juga terjadi perubahan dan dinamik sosial dan berpengaruh terhadap hubungan internasional Indonesia. C. Pemberontakan di TNI di Aceh. Pemberontakan dimulai pada tahun 1953 yang dipimpin oleh Daud Brau di Aceh. Tujuan dari pemberontakan ini ialah bertujuan untuk mendirikan negara Islam dan memulihkan pemerintahan yang sekuler terhadap agama. Oke, alur selanjutnya adalah DITII di Aceh ya, atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang ada di Aceh. Sebenarnya DITII ini banyak terjadi di berbagai daerah-daerah di Indonesia, tetapi yang kelompok kami bahas dan kelompok kami angkat adalah DITII yang ada di Aceh. Nah, jadi begini kisah singkat alurnya mungkin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pada tahun 1950 gerakan DITII muncul sebagai respon terhadap sentimen keagamaan terhadap pemerintah. Jadi pada saat itu pemerintahan emang lagi sekuler gitu loh pahamnya. Akhirnya DITI ini dari komunitas-komunitas ini kayak nunjukin responnya gitu, kayak kok pemerintah makin jauh gitu sama yang masalah keagamaan, makin dipisah-pisah, jadi makin sekuler gitu. Akhirnya pada tahun 1953 Daud Bereh, seorang pemimpin agama lokal, mendeklarasikan gerakan. Jadi mulai nih di tahun 1953 ada pemimpin yang ingin menggerakkan gitu, kayak maksudnya pergerakan bangsa-bangsa muslim gitu yang ada di Aceh, kayak kita ini harus lawan nih pemerintah nih yang udah mulai sekuler nih, agama makin disampingin. Yaitu dimulai tahun 1953. Akhirnya dalam pemberontakan dan bersenjata yang dilakukan dengan serangkaian serangan terhadap pos-pos militer. Jadi awalnya tuh di Aceh tuh si Daud Bereh ini memimpin pasukannya buat nyerang ke pos-pos militer yang ada di Aceh pada saat itu ya. Emang biasanya kan Indonesia tuh tentaranya jaga-jaga di pos-pos militer gitu di berbagai daerah, termasuk di Aceh. Dan yang inilah yang diserang sama si pasukan DITI yang di Aceh gitu. Pertempuran dan konflik bersenjata tidak dapat dihindari, bahkan sampai membunuh korban jiwa yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat juga. Jadi selain berdampak rugi buat pemerintah Indonesia pada saat itu yang berusaha mempertahankan wilayahnya, juga berdampak rugi bagi warga Aceh itu sendiri, karena kan otomatis kayak kalau ada konflik bentrok-bentrok itu pasti bakal ada korban jiwa, bakal ada yang terbunuh. Karena ada peperangan juga, akhirnya laju perekonomian di daerah tersebut akhirnya terhambat gitu, karena kan ada perang ya. Itu bakal ngerugiin si warga Aceh sendiri. Akhirnya pada tahun 1962 Daud Bereh menyerah kepada pemerintah Indonesia setelah tekanan dan upaya negosiasi. Jadi akhirnya tuh si Daud Bereh ini ibarat kayak habis diajak negosiasi sama pemerintah Indonesia, akhirnya mau deh, akhirnya nggak ngelakuin pemberontakan lagi dan pemberontakannya berakhir. Nah, meskipun pemberontakan DITI berakhir, sejumlah sisa-sisa gerakan ini masih ada dan aktif dalam periode waktu setelahnya. Jadi emang ciri khas banget untuk daerah-daerah Aceh, pejuang itu sangat kuat banget ya. Dari zaman dulu dari kerajaan-kerajaan Aceh diserang sama VOC pun, meskipun secara resmi udah kalah nih, tapi masih ada gitu pertempuran atau perlawanan kecil-kecil gitu setelahnya. Sama kayak DITI ini nih, masih kayak ada perlawanan-perlawanan kecil gitu. Tapi ya setelah pemimpinnya udah ditangkap ini, dianggap lah DITI di Aceh udah berakhir gitu sejak tahun 1962 itu tadi. Jadi begitu kira-kira rangkaian alur singkat cerita dari peristiwa DITI di Aceh. Berikut dampak adanya pemberontakan di TNI di Aceh. Akibat dari adanya gerakan pemberontakan di TNI di Aceh berakibat munculnya ketegangan sosial dan keamanan, adanya gangguan ekonomi, muncul korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Polarisasi politik dan identitas terjadi di wilayah Aceh, serta pungutan sedimen keagamaan yang ada, perubahan politik dan ekonomi, dan otonomi pusat yang akan terjadi lebih sensitif, serta adanya warisan sejarah identitas yang tersisa dan mendapatkan hak spesial sebagai daerah otonomi.
Pemberontakan di TI di Aceh daerah lain. Ternyata selain pemberontakan di Aceh itu ada juga pemberontakan di TI di beberapa daerah lain. Dari gerakan di TI sebenarnya dimulai pada tahun 1948 hingga 1960 yang terjadi di beberapa daerah seperti Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah, Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Marlizan, Kartosuwiryo, Sulawesi yang dipimpin oleh Khamar Muzakkar, serta di wilayah Aceh yang dipimpin oleh Daud Brouwer tadi. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam dan menggulingkan pemerintahan yang sekuler pada zaman itu. Yang ke-E yaitu pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI dimulai pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit dan beberapa anggotanya seperti Syam Kamaruzan, Letkol Untung Syamsuri, dan kawan-kawannya. Peristiwa gelap ini terjadi di daerah Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Provinsi DKI Jakarta. Peristiwa ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis dan berlandaskan Ekasila. Oke teman-teman, kita masuk ke alur cerita perlawanan yang terakhir, yaitu gerakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Ini di sini saya lebih mengarah ke alur secara umum ya, bukan peristiwa fokus ketika penculikan saja. Jadi kayak alurnya, mohon maaf jika tidak sedetail yang mungkin kita semua sudah tahu ya, kayak nonton-nonton di film-film pendek ataupun film-film dokumenter gitu. Nah, jadi peristiwa alur singkatnya ini yang bakal saya ceritain, yaitu yang pertama, pada tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok militer bergabung membicarakan kegiatan militer. Jadi awalnya itu kelompok-kelompok militer kecil bergabung untuk jadi satu kesatuan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Ya, ini yang dipimpin oleh, udah pasti ya, yang tadi saya pernah sebutin di awal, yaitu si DN Aidit ini sama kawan-kawannya yang punya ide-ide begitu kan. Nah, akhirnya pada saat malam harinya tanggal 30 September hingga pagi hari 1 Oktober, sejumlah perwira tinggi diculik dan akhirnya dibunuh oleh kelompok G30 SPKI. Jadi malam-malam tuh penculikannya, kayak tiba-tiba didatengin, ya mereka dibunuh dengan cara didatengin ke rumahnya masing-masing pada saat malam hari, lalu diculik dan ditaruh di dalam lubang buaya. Dan ini ada beberapa daftar jenderal-jenderal ataupun tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang diculik pada saat itu. Yang pertama yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan seorang panglima Angkatan Darat Indonesia. Sangat tragis bukan? Dan yang kedua juga ada Mayor Jenderal MP Haryono, wakil Panglima Angkatan Darat, jadi korban. Terus yang ketiga ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, asisten Panglima Angkatan Darat, juga tewas diculik. Yang keempat ada Mayor Jenderal DI Panjaitan, yaitu Komandan Resimen Para Komando Tempur 17 RPKAD, yang dikenal juga dengan nama Bambu Runcing. Dia juga tewas dalam peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya ada Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, adik dari DI Panjaitan, juga tewas dalam peristiwa tersebut. Yang keenam ada Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ini juga tewas. Terus yang ketujuh ada Mayor Jenderal S. Parman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Terus ada Mayor Jenderal R. Suprapto, Menteri Panglima Angkatan Udara. Dan Letnan Jenderal Sunarto Kusuma, Panglima Kodam 5 Brawijaya. Jadi ini kalau yang dari saya amati, korban-korbannya ini udah mulai dari Angkatan Udara, darat, sampai laut semuanya ya. Panglima-panglima, pemimpin-pemimpin itu dibunuh. Itu target PKI, emang pinter banget mereka. Jadi membunuh-bunuhnya yang komandan-komandan yang punya perwira tinggi. Nah, untuk setelah terjadinya pembunuhan pada malam hari itu, mereka ditaruh di lubang buaya yang saat itu sangat sempit lubangnya itu ya. Sangat tragis, memang sangat kejam pembunuhannya pada saat itu. Akhirnya situasi menjadi kacau ya di beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kayak ada demonstrasi gitu, karena kan wilayah Jakarta pada saat itu sedang huru hara. Bayangkan saja pemimpin-pemimpin pertahanan Indonesia nya udah dibunuh.
Saat itu pun Presiden Soekarno tiba-tiba menghilang, kita tidak diketahui keberadaannya, yang membuat kira demonstrasi terjadi di mana-mana. Akhirnya pemerintahan baru yang dibentuk setelah kudeta dipimpin oleh Jenderal Soeharto meluncurkan serangkaian operasi militer yang menghasilkan ataupun memusnahkan kekuatan PKI. Jadi langsung aja tuh diambil alih sama Soeharto yang merupakan saat itu juga tentara ya, mantan tentara, dan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Nah, akhirnya setelah pengambilan kekuasaan menjadi Soeharto yang memulai rezim Orde Baru yang ditandai oleh otoritarisme dan represi politik. Jadi ada sedikit perubahan landasan politik dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto, yang diambil alih oleh Soeharto itu karena peristiwa G30 SPKI. Akhirnya peristiwa G30 SPKI ini dapat diredam alhamdulillahnya oleh Bapak almarhum Soeharto. Jadi itulah sedikit rangkaian cerita dari gerakan G30 SPKI. Dampak adanya pemberontakan G30 SPKI. Ternyata G30 SPKI memiliki dampak yang sangat berpengaruh, bahkan sangat besar, yaitu adanya pengambilan alihan kekuasaan yang tadinya dipimpin Soekarno menjadi Soeharto, sekaligus menjadi pertanda bahwa masa Orde Lama itu berakhir. Terjadinya referensi terhadap PKI dan simpatisannya, yaitu terus isu maupun pengawasan yang lebih ketat terhadap PKI. Hampir adanya perubahan ideologi negara untung saja tidak terjadi. Terjadinya perubahan sistem politik dan ekonomi, yaitu dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, itu adanya pengawasan dan kontrol media yang lebih ketat dari masa Orde sebelumnya. Kesadaran akan kepentingan militer dalam pemerintahan. Akhirnya ada pembatasan kebebasan dan berpendapat dari kata menjadi otoriter. Akhirnya ada pandangan yang memiliki bahwa paham komunis adalah paham yang sangat buruk yang dipikirkan oleh masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya, pemberontakan ideologi mengilustrasikan pentingnya pemahaman mendalam terhadap peran ideologi dalam bentuk identitas nasional dan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pemberontakan semacam ini telah membawa konsekuensi jangka panjang, termasuk perubahan politik, pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, dan dampak terhadap masyarakat dan budaya. Dengan memahami sejarah pemberontakan ideologi, kita dapat lebih baik memahami dinamika kompleks yang membentuk jalur perkembangan Indonesia sebagai negara. Oke teman-teman, ternyata materi tentang pemberontakan di Indonesia di bidang ideologi udah kita bahas semua, kesimpulan juga dikasih ya tadi. Semoga kita semua dapat memahami dan mencerna materi dengan baik gitu. Kita ada 3 pemberontakan tadi ya kan, ada PKI Madiun, ada DITI, dan juga ada G30 SPKI. Ya, harapan saya dan kelompok saya semoga materi kita berikan mudah dimengerti dan kita semua dapat menjadi lebih baik lagi. See you next time. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.